Jauh sebelum era perhitungan Masehi dimulai, khususnya di tanah Jawa, sudah ada suatu keyakinan pada keesaan Tuhan. Para leluhur kita dulu sudah sadar diri, jauh sebelum ajaran agama baru yang berasal dari India, China, dan Timur Tengah hadir di Nusantara. Para pendahulu merasa bahwa keyakinan itu adalah untuk dipercaya dan dilakukan ajaran ini, bukannya menjadi bahan perdebatan atau malah dijadikan eksistensinya, dan menjadi sumber kepercayaan dan pemerangan. Oleh sebab itu, nenek moyang orang Jawa sudah membekali dirinya dengan pengetahuan tentang zat tertinggi, serta tentang bagaimana bisa menemukannya. Suku Jawa, Batak Permai, Kahatian, Dayak Bumi, Tumpang Lulung Ilaga di Sulawesi dan lain di masa lalu telah percaya karena merasa suatu identitas yang tak kasat mata, mereka tidak menyembah selain kepada Tuhan, meskipun dia ada di sebelah kiri atau utara sekalipun, semua itu tetaplah mereka akan menciptakan oleh Tuhan yang tidak layak untuk disembah. Zat yang maha kuasa sendiri hanya Tuhanlah yang orang Jawa yakini dan mereka sembah, karena mereka paham sebagaimana yang disebut kemudian dengan istilah Sang Hyang Taya. Pada masa itu, orang Jawa memang memiliki kitab suci, tapi mereka telah memiliki kuasa sakti yang dilambangkan dan disiratkan dalam semua sendi kehidupannya. Mereka mempercayai bahwa ajaran tersebut tertuang di dalamnya tanpa mengalami perubahan sedikit pun, karena memiliki pakem atau aturan yang dijaga ketat. Kesemuanya merupakan ajaran yang tersirat untuk membentuk laku utama, yaitu tata krama, aturan hidup yang luhur, dan itu menjadikan orang Jawa sebagai sosok yang anjawan atau memiliki alam terpuji. Karena itulah masyarakat Jawa yang cair, ramah dan santun juga menerima dengan baik ajaran agama yang dibawa oleh kaum migran, baik Hindu, Buddha, Kristen, Islam maupun yang lainnya, selama mempunyai konteks yang sama dengan ujung monoteisme Tuhan yang sama. Oleh sebab inilah banyak agama yang dibawa kaum migran lalu mengambil basis dakwahnya dari tanah Jawa. Sungguh, leluhur Jawa dan Islam membuktikan bahwa agama ini sebagai seperangkat cara pandang dari nilai-nilai yang dibangun dengan sejumlah makna. Ajaran mereka biasanya tidak terpaku pada aturan yang ketat dan menekankan pada konsep keseimbangan. Mereka hampir tidak pernah mengadakan kegiatan perluasan ajaran, tetapi telah melakukan pembinaan secara rutin. Simbol-simbol lagu berupa perangkat adat asli Jawa seperti keris, wayang, pembacaan mantra, pengurangan menampakkan perwujudan atau hubungan magis bukan inti ajarannya. Namun memang tidak bisa dipungkiri, telah banyak orang yang dengan mudah memanfaatkan ajaran leluhur itu dengan praktek lendik dan perdukunan. Padahal sikap itu tidak pernah ada dalam ajaran para leluhur dulu. Jauh sebelum agama Hindu, Buddha, Kristen dan Islam masuk di Nusantara, terdapat agama kuno yang disebut Kapitayan, yang secara keliru dipandang sejarawan Belanda sebagai animisme dan dinamisme. Agama ini adalah perkembangan dari ajaran dan prinsip keyakinan kepada Sang Hyang Taya sebelumnya. Kapitayan adalah suatu ajaran yang memuja sesembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa atau kosong atau suung. Dialah zat yang maha kuasa dan pencipta segala sesuatu. Perlu diketahui bahwa konsep Hyang adalah asli dari sistem kepercayaan masyarakat Nusantara, khususnya di tanah Jawa, bukan konsep yang berasal dari ajaran Hindu atau Buddha. Kata Hyang dikenal dalam bahasa Melayu, Kawi, Jawa, Sunda dan Bali sebagai suatu keberadaan kekuatan adikodrati yang supranatural. Keberadaan spiritual ini bersifat ilahiyah yang mencipta, mengatur, dan mempengaruhi segala sesuatu yang ada di alam jagat raya. Sesuatu yang absolut, yang tidak bisa dipikir dan dibayang-bayangkan atau niskala, tidak bisa didekati dengan panca indera. Orang Jawa lalu mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam suatu kalimat,
rentan kena kinayah ngapa, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Pemirsa, Islam menjadi salah satu agama yang mudah diterima di bumi Nusantara karena selain metode dakwahnya, juga konsep ajarannya yang selaras dengan konsep keyakinan sebagian besar masyarakat Nusantara. Tauhid merupakan konsep dalam dinul Islam yang menyatakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perkara apapun. Seorang muslim meyakini bahwa tauhid adalah dasar dalam Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar, serta merupakan suatu syarat diterimanya suatu amal. Dengan demikian, seseorang semakin matang dalam berperilaku, optimis dalam menjalani hidup, sadar dari mana ia berasal dan kemana ia akan kembali.